Dan di situ aku kayak ngejurus ke abang-abang yang supir. Karena badannya kayak kelihatan bagus, cakep gitu. Emang gimana kriteria kamunya itu? Badannya berotot kayak six-pack gitu. Robotin anduknya. Saya mau pura-pura nguncir, lepas gitu. Abang-abangnya ngomong gini, Neng maaf ya saya nggak sengaja ngeliat. Pas aku turun di situ, aku kayak nungging ngambil palu. Nungging? Ngambil palu? Ada selai makanan gitu, dia colek, terus dia megang kayak gini. Apa enak ya kalau bisa dicobain? Dimasukin punya dia? Awalnya nggak dimasukin Kak, cuman pas dia ngambil selainya lagi, ditaruh di itunya dia, terus aku disuruh pegang lah. Terus dia tambah gimana lagi? Saya masih ngeliatin kayak mau ingin saya gitu kan. Mau menerkam kamu? Iya. Oke, kita sebut saja siapa namanya? Ellen ya. Oke, langsung aja. Kamu punya cerita apa Ellen di diare kali ini? Tapi sebelumnya diare ini adalah 18 plus dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari setiap kisah-kisah yang ada di narasumber. Jadi kalau 18 plus itu bukan untuk ditiru ya, tapi untuk dijadikan pelajaran. Oke, jadi Ellen punya cerita apa? Ya, waktu itu kan saya aku pindah rumah. Aku sewa mobil pickup. Dan aku udah di rumahnya karena mungkin bang pickup yang ke rumah kan. Abis itu pas aku pindah di situ, aku kayak ngejurus ke abang-abang yang supir. Karena badannya kayak kelihatan bagus, cakep gitu kan. Di situ aku bikin bawa makanan, bawa minuman, karena supaya dia lama di situ. Terus itu langsung kayak aku tinggal sebentar untuk mandi. Aku bilang sama abangnya, Bang saya mandi sebentar ya, karena saya sudah gerah banget. Kata abangnya, oh iya Neng, katanya gitu. Pas sudah pindah, sekolah ya sengaja, karena kayak mancing-mancing abang-abang yang supir gitu, karena emang bener-bener kriteria banget aku gitu. Emang gimana kriteria kamunya itu? Badannya berotot kayak six-pack gitu. Wajahnya? Wajahnya manis, hitam manis. Hitam manis. Aja tuh aku mandi di situ, aku ngamain biar wangi, biar pas aku ngoda dia mau sama aku kan. Abis itu di situ langsung aku ke depan, aku ngambil sendal karena mau dicuci kan. Sengaja tuh aku kayak selamping ke tengah belahan aku aja. Apanya? Anduknya. Oh, biar supaya gampang copot gitu. Pas abis itu abangnya pas banget masuk. Sengaja lah aku copotin aja. Pura-puranya aku lagi mau kunci rambut kan. Mau kunci rambut, langsung Neng maaf ya saya anduknya. Saya mau pura-pura nguncir, lepas gitu. Abang-abangnya ngomong gini, Neng maaf ya saya nggak sengaja ngeliat. Terus aku bilang, oh iya bang, nggak apa, aku pakai lagi. Aku bilang, bang boleh pasangin lampu nggak? Gitu. Temenin pasangin lampu gitu. Nggak lama lagi di situ, bisa nih pakai tangga. Abangnya aku punya tangga kan. Aku udah pasang sendiri. Abangnya ngomong kayak gini, Neng sini abang aja yang pasang, katanya gitu. Aku bilang nggak mau mulu. Akhirnya pas sengaja banget karena biar supaya dia ngeliat diri aku, karena aku nggak pakai apa-apaan kan. Oke, setelah itu pas aku naik ke tangga ke atas, aku sengaja ngegoda abangnya supaya dia pegangin tangga terus ngeliatin ke atas, karena aku nggak bener-bener nggak pakai apa-apa, pakai handuk aja gitu. Pas pakai handuk, terus aku ngomong sama abangnya, Bang ini udah pas kan? Gitu. Iya Neng udah pas. Mungkin abangnya ngeliat aku sangat tergoda atau gimana kali ya. Pas aku turun di situ, aku kayak nungging ngambil palu. Nungging? Ngambil palu? Ngapain kamu ngambil palu? Ya karena di situ aku ngambil palu mau paku gitu di tembok kan. Pas kamu nungging ngambil palu, terus dia ngeliatin? Dia ngeliatin di situ. Abis megang palu gitu ngeliatin, terus langsung kayak aku ngomong kayak gini, abang ngeliat ya? Kata gitu. Gimana bang? Katanya gitu. Terus mungkin dia senyum doang di situ, senyum kayak aku pengen kayak udah nih aku pepet atau gimana ya gitu kan. Cuman aku kayak perlahan aja, perlahan kayak dulu deh gitu. Terus abang-abang itu aku pancing lagi di situ, langsung di situ ngomong, aku pegang indahnya dia, pegang itunya dia, Neng kata gitu, udah bang nggak apa-apa yo gitu. Pas dari pegangan di situ, mungkin dia diem aja. Mungkin karena aku lus itunya dia, bangun. Iya. Udah kayak aku makin gak sabar nih Kak, gak sabar. Terus pas
aku mau jongkok, aku mau direncahin dia, sengaja aku lepas handuk aku. Pas sengaja aku lepas handuk aku, terus aku lepas celananya dia, langsung aja tuh mau itunya dia malah kayak diem, malah bikin diem, aku langsung kegoda. Aku langsung kayak diem di depannya dia, terus aku tarik ke depan aku untuk melakukan itu. Habis itu mungkin di situ dia tergoda sama aku, terus akhirnya aku kayak jadi dia untuk melakukan itu di kamar. di dapur, kan itu lagi masang lampu kak. Terus dia langsung gendong aku, tarik ke meja makan, dibikin aku langsung gitu. Bener-bener aku otomatis kayak gak mau apa-apa. Dia juga masih pakai baju doang, karena aku celananya kan. Nah langsung buka baju tuh langsung bilang, badan kamu cakep katanya gitu. Terus dia bilang, terus pas ada selai makanan gitu, dia colek, terus dia megang kayak gini. Apa enak ya kalau bisa dicobain katanya gitu. Terus aku bilang, cobain apa tuh? Kamu mau katanya gitu. Kalau mau boleh nggak sekarang katanya gitu. Terus aku bilang apa? Terus langsung di situ langsung terubusin ke badan aku kayak gitu. Udah kayak gitu kan, pas lagi masih di tangannya masih ada selai kan, di selai diambil lagi selainya, dilumurin ke organ tubuh aku. Terus dia malah di situ malah mau aku pas minta manis katanya gitu. Ya kalau manis, terus aku langsung kayak wah, kesempatan aku untuk kayak gitu nih, kesempatan aku kayak gitu. Langsung di situ abang-abangnya malah lumurin semua dan sampai ke aku ditaro gitu, kayak supaya bikin aku tergoda sama dia lebih banget gitu. Terus akhirnya dia malah ngejilat aku kak. Ngejilat aku, dia malah kedinginan. Dan paling suka banget sama adegan yang di situ tuh karena pas dia lagi ituin aku pas lagi di meja situ. Emang ini favoritnya kamu tuh di pas apa, pas dia gituin kamu? Pas lagi menjilat jempol aku tangan, kan dikasih selai strawberry kan, strawberry. Terus aku bilang, kok malah kayak ngisep aku gitu kan, kenapa gitu? Tenang gitu, ada yang lebih enak lagi kata dia gitu. Terus aku bilang, aku diem di situ, aku diem malah menikmatin pemainannya dia ke aku. Pas abis itu dia langsung melarikan ke aku, dikasih lagi, terus malah dikasih lagi, wah katanya ini paling sangat kayak enak banget katanya gitu kan. Kok nikmatin, bener-bener kayak nikmatin di situ. Terus dia malah makin ke bawah, lebih kayak di situ aku menikmati banget kayak karena dia ngeluarin cairannya gitu kan. Terus kayak langsung aku abis itu bener-bener kayak ngedesah di situ, sampai bener-bener malah mau bikin lebih sangat-sangat menggoda lagi gitu. Oh, favoritnya di situ. Abis itu kamu melakukan di atas meja makan? Iya. Dimasukin punya dia? Awalnya nggak dimasukin kak, cuman pas dia ngambil selainya lagi ditaruh di itunya dia, terus aku disuruh pegang, terus cobain sekali aja gitu, kayak anggap kamu makan es krim katanya gitu. Aku cobain di situ, pas bener enak banget kan, di situ aku langsung ngisep mulu di situ sampai dia ngejemput aku, terus ngasodorin mulu gitu kan, bener-bener kenceng gitu kan. Terus itu sekitar mungkin lumayan lama ya di situ karena main cuman masih perlahan gitu. Akhirnya kita cobain. Terus awalnya kan aku takut, mungkin kan nggak pakai pengaman, takutnya hamil atau gimana kan. Pas di situ langsung kayak dia yakinin aku di situ, kita coba pelan-pelan di situ langsung kayak ngelakuin kayak gitu dengan cara ngegesek duluan. Gesek-gesek dulu baru dimasukin. Iya. Dan kamu merasakan kenikmatannya. Pas di situ tuh langsung pas lagi kayak gitu, aku tuh lebih maksa ke dia. Karena kayak bagi aku cuma digesek kayak apa sih gitu kan, cuman geli-geli gimana gitu kan. Pas di situ abangnya ketakutan karena mungkin takut aku hamil atau gimana kan. Pas aku takut aku hamil, ya mungkin aku greget kan, aku kayak cuman gesek kayak apa sih, nggak ada rasa kak. Aku langsung masukin aja abangnya, langsung kayak gitu, langsung aku goyangin semuanya. Walaupun gak pakai pengaman? Tapi pas aku bilang sama abangnya, nanti kalau mau keluar bilang, soalnya aku takut ambil juga kan. Jadi keluarnya di luar? Keluarnya di luar. Lalu ada cerita apa lagi? Waktu itu tuh pas
aku udah lama kan ngontrak di situ kan, lumayan. Kontrak di situ. Oh, yang di rumah kamu itu. Terus sebelah aku tuh ada bujang, mungkin Mm-mm. dia merantau atau kerja di situ, ya Mm-mm. kan. Terus aku kayak pertama kali ngeliat itu kayak takut karena kayak wah masih bujang nih. Tahu dari mana bujang? Dari penampilan Kak. Ya, masa iya penampilannya bisa dilihat bujang apa enggak kan? Siapa tahu dia punya istri. Mungkin kayak tapi cuman kayak dari aku pandangan aku masih bujang karena masih muda gitu. Tapi Kayak bener bujang. masih bener bujang. Oke, terus? Pas masih bener bujang di situ sehari setelah mungkin dia tidur situ, besoknya aku jemur baju lah, jemur dan aku lah sengaja yang cerah-cerah warnanya. Pas banget aku jemur dia berangkat kerja, terus aku sengaja pakaian yang apa namanya daster gitu. Terus aku ngajak kenalan, aku tanya, ini mau kerja ya mas, gitu kan? Iya katanya gitu. Terus bener ternyata di aku dia ngerantau di situ dan dia bujang. Abis itu langsung pas malamnya itu di situ aku mau beli makan, pas banget dia pulang kerja. Terus makan aku mati kan, makan aku mati aku ketemu sama masnya, karena mungkin tinggi aku nggak nyampe kan. Sama si bujang itu. Perlahan karena kayak perlahan aja gitu. Perlahan terus nunggu bujang aku bilang kayak bang boleh minta tolong ngisiin token nggak, aku gituin kan. Oh iya mbak katanya gitu. Pas dipasang token aku tukeran WA, terus main kenalan diri gitu-gitu. Terus tuh aku WA lagi besoknya, mas kalau misalnya besok mau berangkat kerja bilang ya, karena saya modusnya mau nganterin bekalin makan yang lebih dekat lagi gitu. Terus bilang oh iya gitu. Pas dia pagi-pagi tuh WA saya, kak saya mau berangkat kerja gitu. Pas banget memang saya udah tahu karena dapurnya dia tuh kedengeran kan, kayak mungkin temboknya cuma tipis jadi kedengeran. Terus kedengeran, oh iya bentar ya saya ke depan, saya nggak bekelin tuh. Akhirnya dia terima, mungkin dia karena tinggal sendiri jadinya saya masakin males mau. Terus dari situ abang-abangnya itu berangkat kerja, aku mikir ntar malam aku bakal bikin dia ini. Terus abang itu pulang malam-malam itu pas kerja malam, aku minta tolong sama abangnya, pura-puranya TV-nya rusak. Itu terus dulu masuk ke dalam, aku bilang abangnya ngomong kayak gini, maaf ya neng gitu, emang TV-nya rusak kenapa katanya gitu. Tapi dia langsung ngomong kayak gini, oh nggak rusak sih gitu kan, sekalian aku jalan pelan ke depan untuk kunci pintu. Pas itu aku langsung ke kamar aku, terus aku langsung ngomong kayak gini ke dia, enggak, aku nggak ngomong tapi kan lepasin kosan udah seminggu aja istirahat gitu kan. Masa abang nggak mau temenin aku sih gitu kan. Terus dia diem aja, terus posisinya lagi duduk di kasur gitu kan, aku dorong ke kasur, terus dia diem aja, terus bilang ini mau ngapain gitu kan. Nggak ngapa-ngapain gitu. Pas ngapain di situ aku langsung kayak membuat dia untuk menggodain aku kan. Terus aku perlahan kayak ngusap-ngusap ya gitu. Terus aku gitu, orang diem-diem kayak wah nih orang diem aja nih. Aku langsung copot aja tuh gesper dasi aku copotin gitu. Aku copotin gespernya, terus aku lepas lah kancing bajunya satu persatu. Terus bilang, Neng mau ngapain? Kayak gitu. Terus bilang diem aja dulu. Abang diem aja, sumpung situ kayak aku lepas semuanya, aku cobain situ kan. Terus mungkin dia diem, terus mungkin pas banget mungkin dia baru pertama kali ya, karena dia bener-bener kayak belum pernah ngelakuin kayak gitu sama sekali kak. Tuh pas lagi ngelakuin kayak gitu kayak aku mulu yang kayak gitu kan. Mungkin dia kayak gitu, cuman dia ngelakuin juga sama kayak aku, tapi nggak yang bener-bener orang baru pernah gitu. Pas kayak gitu aku sampai semuanya badannya merah, sampai kayak kayaknya bener-bener kayak tato gitu lah, karena mungkin saking orangnya diem aja gitu kan, diem aja terus kayak aku malah makin ngejerumus untuk kayak ngelakuin lebih parah lagi gitu. Terus akhirnya aku buka semua badan aku kayak dari pakaian aku gitu. Akhirnya terus dia diem cuma serahin badan doang celentang gitu, aku yang ngegoyangin semua gitu, sampai orang itu kayak bener-bener kayak mungkin kenikmatan keenakan kali ya, mungkin baru pertama kali kayak gitu. Terus kalau kayak dalam pikiran aku,
wah nih aku harus lagi cari yang cowok kayak gini, karena bener-bener kayak dia diem aja, dia diem, bener-bener diem, nggak ngapa-ngapain, cuma aku yang brutal banget gitu. Ngelarinya di luar, abis itu mungkin karena dia diem doang, terus aku yang lebih brutal, terus aku capek kan, terus akhirnya kita ketiduran. Besoknya dia kerja, terus dia lupa, karena mungkin kita bisa ngelakuin kayak gitu, akhirnya dia telat kan kak, habis telat kerja kayak gitu, terus bilang dia mau mau ke rumahnya dulu ngambil baju, nggak sempet, akhirnya dia pakai baju itu lagi, tuh mandi juga asal-asalan mungkin ya, terus akhirnya ya udah aku juga tiduran aja karena mungkin dia telat. Nah habis dari dia berangkat kerja, udah tuh dia nggak pamitan sama sekali, mungkin ya nggak pamitan sama sekali, udah dari lebih malam itu, habis kejadian itu dan malam itu juga kita nggak pernah kontekan. Kenapa kamu nggak hubungin? Iya karena mungkin udah mau cobain malam pertama kali itu doang. Dia juga ngehubungin kamu? Enggak sama sekali. Mungkin kayak WA aku di blok. Kok Di bisa? Kurang tahu deh kalau itu kak. Soalnya kayak kita nggak pernah ngeliat SW atau story-storynya. PP-nya juga kosong. Dia kalau tiba-tiba papasan, dia kayak kemarin kamu lagi ngejemur, terus dia lagi baru pulang kerja, terus gimana, kalian tegur sapa atau gimana? Dia malah buang muka kak. Ya ampun, tetangga bujang, berarti dia mungkin udah punya istri kali, jadi kamu nggak tahu, terus dia kayak menghindar gak jelas gitu. Iya. Ya sudahlah ya, cinta satu malam itu namanya. Kalau gitu ada cerita apa lagi? Waktu itu kan masih di situ ya kayak rumahnya. Terus PRT tuh ke rumah, terus kayak ngasih undangan gitulah, undangan RT. Terus aku bilang, oh undangan RT ya pak? Gitu. Iya gitu, kenapa sih Neng, kok nggak pernah on group katanya gitu, atau ikut acara-acara RT gitu, kayak 17 kemarin gitu kan. Bilang, oh iya pak, malah saya tanya gitu kan. Terus juga HP saya sering low gitu, mau diservis juga gitu. Oh apa nanti kalau ada penting apa-apa gitu, kayak nanti panitia kurban saya infoin langsung aja nih, gitu. Oh boleh pak. Terus kita cerita di situ, terus mungkin gak enak lihat pandang orang gitu kan, saya suruh masuk lah, saya tawarin, yaudah pak sekarang sini masuk aja gitu, minum dulu biar kita ngobrol enak gitu kan, mungkin bapak masih ada info penting untuk saya karena saya nggak pernah buka WA. Oh iya gitu, makasih. Pas bapaknya duduk di kursi di sofa saya, situ saya ke dapur sekalian ganti rok, pakaian baju crop saya sama pakai rok ini. Situ juga saya nggak pakai, sengaja mancing lah. Tuh saya kasih tuh kopinya, saya ambil makanan juga. Otomatis kan kalau misalnya kita naruh itu kan kayak agak bungkuk gitu kan. Pas banget belakang saya tuh kipas. Nah seliber lah roknya. Oke. Nah, lagi saya duduk di sofa. Terus kipasnya itu dijerumunin ke saya. Ngirimin ke saya. Terus kita sekalian ngobrol sama PRT juga, PRT-nya malah ngeliatin saya mulu kan. Di situ kayak rok saya juga keangkat-angkat tuh. PRT-nya ngomong, ngejelasin, tapi kayak pikirannya kosong gitu, ngeliatinnya fokusnya ke saya mulu. Saya tanya, Pak, kenapa kok Bapak malah kayak gimana gitu ke saya, kayak gitu kan. Terus Bapak PRT ngomong gini, kamu cantik nih dilihat-lihat, gitu. Terus saya kayak salting lah gitu kan, kayak dipuji karena juga PRT-nya kayak kelihatan masih muda gitu kan, kelihatan masih muda gitu. Terus di situ langsung kayak PRT-nya tuh langsung diem ngeliatin saya mulu, terus malah kayak saya makin gimana gitu kan. Pas duduk kayak gitu kan kita tuh pantengin ke diri saya sendiri kan. Pas pantengin kayak gitu, kalau cewek pasti duduknya tuh kan kayak ada kayak gininya gitu kan. Saya enggak, kayak yaudah saya ngomong aja santai gitu. Mungkin karena saya gerah ya kan. Di saya gerah kayak gitu, abis itu pas PRT-nya minum, terus kayak kipas tuh makin tertebar tuh, kayak rok saya tertebar-tebar gitu. Terus itu saya langsung ngomong lah sama PRT-nya, Pak gimana masalah kurban atau gimana gitu kan, saya apa jadi panitia lagi atau gimana. Tapi PRT-nya tuh kayak diem, tapi sampai tuh kopi tuh pada tumpah gitu kan, kakinya saya makin saya buka lah tuh, karena PRT-nya juga ngeliatin saya makin itu kan, makin ke inian saya banget kan. Saya tambah duduknya kayak agak kayak sedikit lah gitu kan. Saya juga cuek aja karena kayak adem kan, adem kayak gitu. Terus lama lagi PRT-nya tuh kayak saya sambil ngomong sama PRT, gimana Pak gitu tentang panitia itu kurban nanti gitu, atau kepentingan yang lain gitu. PRT-nya ngomong tapi malah masih fokus kan di situ,
masih fokus kayak gitu, ya udah saya kayak lihat itunya dia, malah kok berdiri nih katanya gitu, berdiri kayak ya udah saya makin ini aja, saya lebih menggodain lagi aja lah gitu. Langsung baju saya sengaja saya kayak tangan saya ke atas, kan saya pakai crop gitu kan, mungkin ngangkat, sengaja saya nggak pakai apa-apa, kelihatan tuh. Terus dia tambah gimana lagi? Saya masih ngeliatin kayak mau ingin saya gitu kan. Mau menerkam kamu? Iya. Terus kayak Lihatinnya kayak gimana ekspresinya? kayak bener-bener megang kopi gitu kak, megang kopi dia ngeliatin, bener-bener ngeliatin fokus ke satu benda gitu kak, bener-bener fokus ke diri saya gitu semuanya, kayak gitu. Dia megang kopi gitu sambil ngeces gitu, kayak mungkin wah ini bener-bener kayak sempat terancam saya banget gitu. Nah, terus kamunya? Ya saya makin tebar lagi diri saya. Pas kayak lagi duduk kan kak, lagi duduk dia masih ngeliatin aku juga tuh, kayak kita duduk tuh hadap-hadapan banget kan, kayak sofa di meja gitu kan. Nah di bawah meja itu kan bolong kan, nah terus sengaja lah kaki saya untuk turunin, terus saya ulus saya tuh jempolnya tuh, bukan kalau kaki kan ada bulu kan, ada bulu-bulu kaki gitu, saya mainin aja dulu tuh pakai kaki saya dulu, saya udahin dulu gitu, naiklah ke atas tapi kok diem aja, malah kayak bener-bener diem gitu. Nah kaki saya tuh langsung naik raja ke atas, elus-elus pakai kaki saya juga. Terus di situ kayak saya berpikir kok ini Pak RT diem aja. Nah kayak saya makin langsung kaki saya tuh makin main ke atas lagi. Terus Ke atas tuh ke bagian mana? ke bagian paha. Bagian paha. Terus? Ke bagian paha. Terus langsung saya sengaja kayak pentokin gitu. Ternyata malah berdiri, ternyata diem-diem malah Pak RT-nya malah berdiri itunya. Pas saya berdiri langsung kaki saya langsung ya udah isengin aja tuh, gak lama lagi dia membalas pakai kakinya dia, ngebalas langsung kayak mainin inian saya pakai kakinya dia. Mainin apa? Mainin inian saya. Terus kita masih ngobrol-ngobrol aja, masih ngebahas tentang panitia gitu. Tapi kaki kita malah main juga, main-main kayak gitu. Saya iseng lah gitu, lebih tekenin lagi, malah ngebales, lebih tekenin lagi. Dan lumayan lama kayak gitu, terus saya kayak udah nggak tahan gitu kan, langsung aja frontal saya ngomong ke PRT-nya, nah Pak, udahlah yuk, gitu. Kan kita main aja, gitu daripada begini, gitu kan. PRT-nya senyum sampai kayak senyum jahat gitu, kayak mau gitu. Ya udah, akhirnya PRT-nya nyamperin saya tuh situ. Terus kamu melakukannya sama Pak RT? Iya, ngelakuin kayak gitu. Melakukannya di sofa di situ. Di situ juga? Di ruang tamu situ. Dan Pak RT-nya mau? Pak RT-nya mau. Setelah kejadian itu terus gimana perlakuan Pak RT ke kamu? Ya dia masih suka bolak-balik ke rumah saya sih. Tapi saya kayak, kan biasanya kalau misalnya itu saya manggil kan, kayak saya manggil. Ini saya nggak sering mampir. Kenapa? Ya karena ini saya kalau misalnya udah saya cobain, ya udah gitu. Saya udah nggak butuh lagi. Saya mau cobain yang lain aja lagi gitu. Oh, tapi dia nggak marah ya? Kamu nggak suruh masuk? Enggak. Ya ampun, terus ceritanya apa lagi? Pak RT udah kamu kerjain, nggak kerjain sih ya, Pak RT-nya juga mau ya. Terus si Bujang juga udah. Nah, terus ada cerita apa lagi? Di situ tuh ada suami istri yang berantem kak, tetanggaku. Nah, biasalah kalau ibu-ibu atau gimana gitu kita suka kepo kan. Aku bertanya apa sih itu? Berantemnya kayak gimana? Lempar-lemparan piring? Teriak-teriakan, kata kasar gitu kan. Nah, abis itu pas lagi nyapu-nyapu, aku ngeliat siapa namanya? Sebut istrinya. sebut saja Dewi lah. Istrinya itu si Dewi itu bawa tas sambil nangis-nangis kak. Terus aku kayak heran dong, kayak kenapa berantem kayak begini kan. Terus aku ngomongin tetangga-tetangga kayak ngomong, itu kenapa sih masih berantem? Nggak tahu katanya gitu. Oke. Terus besok paginya diem sepi tuh kak, sepi gitu. Terus aku kayak habis beli sarapan, mampirlah ke rumah itu kan si Pak Anto. Mampir, ketok-ketok tuh, Pak, gitu. Oh iya Bu, kenapa gitu kan? Aku udah sarapan belum? Ini saya bawa kalian Bapak. Si Bu Dewinya itu pulang, pergi? Pulang. Soalnya kan kemarin kayak habis nangis gitu kan. Pas saya kasih sarapan, bapaknya mau karena benar, karena lagi berantem sama istrinya. Itu saya ngasih sarapan, kita cerita situ, terus langsung ngomong kayak gini, Pak, saya boleh masuk sebentar gak? Katanya gitu. Oh iya Bu, silakan masuk, katanya gitu. Saya di situ masuk, terus dia ceritain tentang berantem media kan, ya udah. Itu kayak
pas banget kan di situ saya pakai daster kan. Nah, pakai blazer gitu, blazer. Saya buka karena panas kan. Terus di situ saya nggak pakai apa namanya? Benda saya kelihatan. Kamu pakai blazer? Kan daster, pakai blazer. Oh, pakai outer gitu kan? Iya, outer. Pakai outer. Saya bukalah karena panas kan di ruang tamunya. Dan saya juga di situ pas banget saya lagi nggak teman itu. Dan ini saya kelihatan menonjol. Terus Pak Antonya ngeliatin saya kan, terus kayak ngomong gitu, bicara-bicara. Terus bapaknya ngomong gini, Bu maaf itu kelihatan katanya gitu kan. Terus bilang, saya cuekin dong karena biarin aja gitu kan, beda ngeliatin mulu kan. Terus sengaja banget bapaknya bilang, Bapak gerah juga kan, saya gitu kan. Terus akhirnya bilang saya suruh bukan. Situ saya pijitin lah, saya sambil cita-cita nasehatin, saya pijitin, saya nasehatin kayak bilang, udahlah Pak, nggak usah dipikirin ya, saya kayak gitu. Kan dia cerita masalah apa? Ternyata suaminya tuh cerita karena suaminya tuh ketahuan selingkuh di situ. Ya udah di situ makanya saya kaget kan, ternyata istrinya juga ternyata pulang nangis. Berarti selingkuhannya ada dong? Kurang tahu deh kalau itu. Lagi juga kan aja gitu. Saya nggak pedulin gitu. Ya udah di situ saya pijitin lagi tuh, saya pijitin gitu kan. Terus kayak emang dia mau langsung dipijitin sama orang baru? ya awalnya kan sambil cerita-cerita Bu, cerita-cerita gitu. Ya saya pijitin aja badannya dia. Pas banget dia lagi buka baju juga kan. Karena gerah juga di situ. Udah di situ saya pijitin. Pas saya pijitin di situ langsung kayak aduh saya pengen langsung tapi mikir kan. Terus mikir, ya udah di situ saya pegang lagi tuh bahu-bahunya dia sambil pijitin. Saya langsung ngomong lah ke Bapak Antonya, udahlah Pak daripada galau, mendingan main sama saya yuk gitu kan. Terus bapaknya masih ngeliat saya tuh ke atas gitu sambil narik saya tangan saya langsung mau. Terus saya ditarik gitu ke dekat mesin cuci, dekat mesin cuci. Terus kayak saya langsung bilang kan, Pak itu pintunya tutup dulu gitu kan. Nah bapaknya kira tutup pintu tuh, kunci. Ya kan, sendal saya juga dimasukin. Udah balik lagi ke tempat saya. Terus langsung di situ dia langsung ngendus-ngendus saya. Terus ya udah langsung saya pegang pinggangnya dia juga, pinggangnya dia. Terus dia kira membuka baju saya untuk langsung kan, karena kan saya nggak pakai cuma. Ya udah habis itu saya langsung caranya dia. Langsung itu ternyata malah dia jerumusin saya pas buka jerumusin saya ke cuci. Buka tuh mesin cucinya. Kan mesin cuci itu kayak tabung satu gitu kan, tabung satu. Terus kepala saya malah dimasukin. Nah, saya menungging di situ. Pas saya dimasukin, dia malah lebih giniin saya banget di situ, di mesin cuci situ. Gini gitu. Gimana? Kayak ngelakuin itu lebih ini banget, ganas banget. Dimasukin? Dimasukinnya. Masukin. Langsung kayak, kok malah makin kasar main ada mati saya gitu kan. Saya baru pertama kali lebih kasar kayak gitu kan. Pas lagi mesin cuci, di situ kan karena nggak ada pemanasan sama sekali kan. Nah, di situ langsung saya ngerasa kesakitan. Terus saya bilang sama pantonya, gini Pak, saya mudah-mudahan ya gitu kan. Terus kata pantonya gini, udah nggak usah, lagi enak juga katanya gitu. Terus saya merasa ditarik, di belakang kan ada kolam ikan gitu kan, batu-batu gede-gede gitu kan. Terus saya mah kayak tangan saya langsung ke kolam ikan, terus kayak saya nungging gitu kan. Pas nungging gitu, dia lebih ekstrim banget gayanya, kayak lebih ngesodok saya lebih kenceng banget gitu kan. Dan di situ ikan-ikan langsung pada ingin ke saya kan. Malah dia kayak ya udah nikmatin gituin saya malah direndam ikan gitu. Terus Diiniin tuh diapain? kayak dicium-ciumin. Tuh kayak gue ikan-ikan pada deketin saya gitu. Tapi dikiranya kamu makanan. iya. Nah, padahal pantonya juga kayak ya udah gitu kan. Cuek aja pantonya malah kayak kan itu kan berlumut ya, lendir-lendir gitu, maksudnya licin kan kolam ikan itu. Terus kamu gimana digerumutin sama ikan-ikan? Ya saya juga mau gimana, kalau saya di bawah kan kayak orang lagi berenang Bu, kayak saya juga nggak bisa ngomong apa-apa kan, karena juga saya ditekan sebentar, akhirnya saya berontak tuh. Saya berontak, terus akhirnya ganti gaya dia Bu, ganti gaya malah saya kayak celentang di pojokan gitu kan, tapi di kanan juga tuh. Nah saya digituin lagi di situ, lebih ganas lagi di situ. Di situ saya langsung ngerasa kesakitan, saya minta udahan mulu. Bapaknya malah makin ninin saya banget, tapi kencang banget tuh. Terus kayak
ya udah terus bapak pantaunya juga malah makin ngedesal lebih kencang lagi, malah dimatiin. Saya malah kesakitan di situ, kayak ya udah di situ pas lagi apa namanya saya mau berontak, malah bilang satu lagi satu ronde lagi gitu. Dia emang ngeluarinnya di luar sih, tapi kan kita kesakitan. Terus di situ saya ngomong sama bapaknya pantau gini, udah Pak, saya kesakitan gitu, saya udah capek juga gitu kan. Terus pokoknya ntar kayak istri bapak malah datang gimana gitu kan. Saya di situ langsung diem gitu kan, karena kayak bener sakitan. Terus malah pantau ngomong kayak gini, udahlah diemin aja gitu kan, udah nikmatin aja terus katanya gitu. Terus dia bilang, saya langsung ngomong lagi, udah pas saya sakit, ini sakit gitu kan, saya udah capek juga gitu. Terus habis itu langsung dilepas aja itu sama pantaunya kan. Dan saya langsung ke ruang tamu ngambil baju saya. Habis itu langsung kayak saya lari ke rumah. Terus saya benar-benar nangis karena saya kayak benar-benar baru ngerasain yang kayak gitu yang lebih parah gitu kan Bu. Saya takut banget, dan setelah beberapa hari juga saya nggak keluar dari rumah itu. Dan saya kan biasanya mencari mangsa lagi, saya nggak gitu. Saya diem di rumah karena kayak takut, benar kayak trauma gitu. Nah, tadi kan kamu yang bilang bahwa kamu yang menawarkan si bapak itu. Ya udah Pak, daripada ini kan gitu, kamu ternyata pas bapak itu si siapa sih, si bapak itu Pak Anto ya namanya ya, mau ituin kamu dan dia lebih gila, malah kamu yang kesakitan. Jadi pelajarannya jangan coba-coba, karena kan kamu menyangkanya sama seperti Pak RT mungkin ya, kamu menyangkanya sama seperti bujang, tapi kan setiap orang itu punya beda-beda, kali aja dia hyper atau dia kasar, KDRT, apalagi dia suami orang, ya kan, itu bisa beresiko sama kamu digerebek loh. Nanti yang gerebek Pak RT kecewa loh. Ternyata, gitu kan, orang yang pernah sama aku gitu, aku menggerebek orang yang pernah sama aku, jadi akhirnya kayak gitu. Nah, kamu sendiri, jadi apa namanya, intinya tuh kamu masih mencari kepuasan atau seperti apa? Masih mencari, cuman pas malam itu saya kan karena trauma, yaudah saya beberapa di rumah dulu kan, baru saya mencari lagi gitu Bu. Kenapa? Mencari mangsa lagi di komplek saya gitu, karena saya juga kayak nggak mau nguras budget gitu kan gitu. Jadi kayak yaudah saya cari mangsanya yang daerah komplek aja gitu, kayak entah suami orang atau bujang atau siapa gitu. Ya ampun, jangan sampai terjadi tiba-tiba kamu nanti dihakimi oleh satu komplek loh. Tapi kamu udah sama berapa orang di komplek itu? Belum tahu sih, karena saya masih mencari yang lain gitu. Oh, ya aku harap kamu cari pacar ya, yang bener gitu kan. Masa di komplek itu nggak ada pacar yang single, yang si bujang itu juga udah nggak mau ya. Ya carilah yang bener gitu kan. Jadi dari cerita ini sebenarnya random ya. Jadi dari Pak RT, terus juga dari bujang, kemudian juga dari tadi ada tangga. Ya sama siapapun itu, karena kamu sebenarnya masih cantik, masih muda, masih punya banyak kesempatan, punya banyak jalan, ya jangan mencoba hal-hal yang beresiko. Benar gak sih? Poinnya gitu kan, mumpung kamu juga nggak terjadi kenapa-napa sekarang, tapi kan kalau kamu terus-terusan kayak gitu bisa jadi suatu saat mungkin kali kejadian yang bikin kamu merugikan nanti keluarga kamu juga malu, ya kan? Ya mudah-mudahan amit-amit jangan sampai gitu ya. Jadi dari cerita ini, apa pesan moral yang bisa kamu bagikan kepada para wanita untuk supaya menjaga kehormatannya? Pesan saya sih jangan suka ngoda suami orang atau gimana, takutnya ntar malah kayak saya kayak kena gitu. Kayak yang tadinya saya mencari mangsa lagi, malah saya kena traumanya sendiri. Kena batunya gitu ya. Awalnya kamu yang menggoda, tapi malah kamu yang kabur sampai nangis. Jadi gitu guys. Semoga kita selalu memikirkan hal yang mau kita lakukan ya. Karena apa? Kalau udah kejadian, nyeselnya itu di akhir. Karena penyesalan selalu datang di akhir, jangan sampai deh. Oke, terima kasih ceritanya.